DPR korupsi. Wah, itu bunyinya. Saya bisa tuntut itu yang namanya yang membuat itu. Tetapi kita capek untuk hal-hal seperti itu. Namun demikian Pak Menteri itu ada terus, nggak bisa hilang. Ya kan? Wah, saya waktu itu Tantowi Yahya, Hayono Isman ini menerima uang dari TVRI masing-masing 1 M. Itu masih ada sampai sekarang. Walaupun kita nggak tahu dan kita tahu siapa yang mengeluarkan SMS itu dan kejadiannya itu apa, ya kan? Itu kita panggil semuanya dan sudah clear bahwa itu fitnah dan memang fitnah. Tapi itu data masih ada. Itu karena dewas yang kita pecat pada waktu itu, yang vokal ya kita kena semua, gitu kan? Jadi, namun histori itu selalu ada di online. Nah, saya mempertanyakan sekarang, di mana nih kita yang kena ini, siapa nih yang melindungi kita? Gak ada, terus aja di situ. Kalau mau bayar sampai ke Google-nya bisa sampai ratusan ribu dolar kita bisa lakukan itu. Kita bayar pun sampai 500 ribu dolar, tiba-tiba ada lagi muncul dia dengan nama lain gitu. Ya kan? Nah, ini yang saya katakan Pak Menteri, tolong di waktu kita mengemas undang-undang ini, jangan kita hanya memikirkan HAM bagi yang menulis. Coba juga kita berpikir HAM yang terdampak dari tulisan tersebut gitu. Saya rasa demikian Pak Menteri, terima kasih. Ya, saya kebetulan sebagai saksi dari Ibu Evita. Saya masih di pemerintahan waktu itu, beliau ini kan bekerja, belum ada sangkut pautnya dengan partai, belum ada sangkut pautnya dengan anggota DPR dan sebagainya. Pada suatu saat, nah, kemudian beliau itu dimintai keterangan dan datang ke KPK, bukan sebagai saksi, nah, gitu, bukan apalagi tersangka, tetapi dalam proses berikutnya beliau kan menjadi anggota DPR. Lalu di situ dibully. Ya, dibulinya adalah sebagai anggota DPR yang diperiksa KPK dan maling. Nah, wah, itu sudah menjadi pekerjaannya DPR. Lalu, nah, itu kejadian waktu itu saya masih sekretaris militer. Nah, itu ya. Dan pekerjaannya saya tahu begitu ya, karena bagian dari pekerjaan negara, ya begitu. Nah, saya tahu juga proses pekerjaan itu, nah, begitu, yang diselenggarakan oleh Sekretariat Negara saat itu, Mensesnek, Pak Bambang Kesowo saat itu, ya. Tapi kemudian yang dibully itu adalah bahwa Ibu Evita anggota DPR, kemudian seperti juga yang lainnya anggota DPR, pasti ini. Nah, begitu. Sampai hari ini bahwa korupsi, merampok uang rakyat, tidak tahu diri, tidak usah dipilih lagi, terus, dan tidak ada juga fakta yang disampaikan oleh KPK. Begitu selesai. Tapi kalau di search masih ada. Nah, ini juga kan hak azazi. Nah, begini. Apakah mau diteruskan, itu dibiarkan saja, begitu, ya, atau kita buang. Nah, karena itu terus mengganggu. Mungkin besok beliau, mohon maaf, sudah meninggal, buyutnya main Google, nah, ternyata moyang kita itu begini. Wah, itu 7 turunan. Nah, begitu. Itu HAM itu di mana? Ya, begitu. Padahal yang ngomong ya sudah ganti BB atau mungkin sudah dijual karena tidak punya untuk biaya makan, bisa jadi BB-nya. Nah, yang membuli di situ mungkin harus menjadi pemikiran kita semua, ya, dan bisa jadi menimpa kepada kita semua. Begitu. Terima kasih Pak Menteri. Silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan, Bu Evita. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa pemerintah juga menanggapi isu ini secara serius. Artinya kan Senin lalu sudah dibahas, ini kami komunikasikan dengan Kumham. Tentunya kami harus koordinasikan juga dengan yang
lain ya. Dan simpati saya kepada teman-teman khususnya Bu Evita juga yang menimpa kejadian ini gitu. Dalam sekarang sebetulnya kalau mekanisme sekarang tergantung sebetulnya kalau kita search ya nama A gitu keluar, nah itu apakah itu dalam bentuk berita ya, merupakan dari media online atau suatu katakanlah dari sosial media, itu bisa dipilah. Nah kalau itu berasal dari media online itu kita bisa memproses sebetulnya. Ini saya sudah memproses beberapa kasus ya. Kalau itu media itu subjek kepada undang-undang pers. Nah di sana ada kaidah ya, yang pers itu subjek kepada undang-undang pers itu apa? Apakah itu dewan redaksinya ada, alamatnya ada, semuanya jelas. Dan kalau memang pemberitaannya berdasarkan itu bisa diproses kepada dewan pers yang ada sekarang. Karena kan dewan pers dia berfungsi juga sebagai mahkamah, Pak ya, sebagai counsel untuk menyelesaikan persengkatan yang berkaitan dengan media itu, Bu. Tapi kalau media sosial memang saya akui mintanya tanggung jawabnya kepada siapa gitu loh. Nah ini mungkin yang berkaitan dengan tadi Bu sampaikan bahwa kalau itu bukan dalam konteks media, ya kalau media online saya akan membantu Bu. Kalau memang media online itu masuk kaidah media, masuk kaidah undang-undang pers atau tidak. Karena masuk kaidah undang-undang pers, kita ada undang-undang pers yang bisa menyelesaikan masalah itu. Yang ujungnya nanti dewan pers opsinya ya salah satunya adalah meminta untuk Kominfo ngeblok. Itu bisa dilakukan itu ya, karena memang kita bisa telusurinya melalui undang-undang. Jadi ini memang masalah internet, undang-undang ITE ini tidak bisa berdiri sendiri ya, dia juga harus bisa dikaitkan dengan tadi undang-undang pers atau undang-undang telekomunikasi, undang-undang penyiaran dan lain sebagainya. Tapi menurut hemat saya begitu. Bottom line ya Bu ya, bahwa pemerintah istilahnya apa ya, mencatat, bukan hanya mencatat tetapi saya sudah mengkomunikasi dengan Kumham mengangkat isu ini. Di luar itu bahkan sebetulnya ini kan seolah-olah bagaimana menerapkan hak asasi manusia kepada yang seharusnya tidak mendapatkan itu kan Bu. Nah, di luar itu juga kami bicara dengan Kumham juga bagaimana sebetulnya memanfaatkan internet itu untuk mengencourage namanya kreativitas, inovasi ya. Karena di Indonesia ada, nanti Pak dari Kumham ini bisa membantu lagi, ada namanya intellectual property right ya. Ada hak kekayaan intelektual. Nah, kalau misalkan kebanyakan di kita ini kan nanti berbuat sesuatu terus tabrakan dengan IPR. Nah, padahal di kita ingin kreativitas ini muncul terus. Bagaimana diatur agar dia tidak langsung dipotong oleh gara-gara IPR, gara-gara hak kekayaan intelektual. Itu kalau istilahnya ada safe harbor. Safe harbor itu safe harbor policy itu kebijakan kalau ini terkena dampaknya, misalkan apakah nanti diberikan waktu berapa lama. Karena contoh ya, kasus bukan persis kasusnya, tapi misalkan contohnya kalau IKEA, ada orang Indonesia membuat dengan brand, membuat furniture atau apa dengan merek IKEA. Padahal di internasional tiba-tiba ada IKEA, kan harusnya langsung dipotong. Tapi kebetulan kemarin dengan bukti yang ada, karena di riset Indonesia menang IKEA yang ada di Indonesia. Tetapi ini tidak bisa langsung dipotong karena ada IPR yang berkaitan dengan internasional. Oh, ini kok masyarakat Indonesia. Jadi harus ada masa semacam tanda kutip ya, grace period agar dia juga bisa hidup. Nah, kalau dengan demikian itu akan mengencourage bangsa kita, anak-anak muda kita itu membuat sesuatu tanpa khawatiran nanti istilahnya di sue ataupun di blok hanya gara-gara masalah IPR. Ini juga yang menjadi pemikiran kami. Apakah izin Bapak, mungkin Pak Menteri nggak begitu menangkap yang saya maksud. Saya baca di draft undang-undang ini Pak Menteri, revisinya tidak terlihat ya kan ada statement ataupun apapun yang tercantum di sini sebagaimana yang Bapak katakan tadi, perlindungan hak asasi manusia terhadap orang yang kena dampak. Sekarang begini, orang menulis terbukti bersalah, dituntut 4 tahun pencemaran nama baik atau lebih tinggi lagi mungkin tuntutannya. Itu kan sudah ada yang dijelekkan, pencemaran itu sudah dilakukan di online. Kemudian waktu proses hukum ini ya Pak Menteri ya, ini kan mungkin tidak diikuti rakyat ya, bahwa kemudian orang itu memang terbukti mencemarkan nama baik, divonis tapi silent.
Kan kita tahu yang menarik bagi media ini apa? Bisa saja diliput, bisa saja tidak. Nah sekarang ini sudah dijatuhkan hukuman bagi orang itu, bagi yang kena dampak itu belum tuntas, itu yang maksud saya. Ya kan, bahwa berita itu masih ada di online, tidak terhapus. Nah tidak tercermin di undang-undang ini, begitu Pak Menteri. Terima kasih. Betul Bu, belum tercermin karena kita membahas yang right to be forgotten ini baru hari Senin kemarin atau beberapa saat setelah rancangan naskah atau naskah ini dikirimkan setelah tanggal 21 Desember. Jadi mohon maaf, memang belum ada di rancangan atau di draft naskahnya ini gitu loh. Jadi tapi kami sangat istilahnya I'm with you gitu loh Bu. Terima kasih banyak. Ya itu sudah ada I'm with you katanya. Ya. Ya, saya kira memang dunia maya itu saya lihat ya suka terengah-engah membacanya. Di dalam itu ada tulisan itu, terus saya tuh 2 malam tuh ditulis dari salah satu TV begitu. PDI Perjuangan harus bersikap terhadap ketua DPRD di mana saya yang poligami gitu. Saya banyak, Pak, memang ada PDI Perjuangan yang poligami, bukan di partai lain. Nah begitu. Ya saya bilang saya juga bingung juga. Kalau di kita ini PDI Perjuangan itu urusan pribadi poligami. Mungkin di tempat lain mungkin jadi wajib. Nah, begitu ya. Tapi justru ini ada apa maksudnya? Dan itu geger di Facebook di mana tuh ya, di sosmed begitu. Dari TV itu, ya dari TV itu. Dan kemudian saya mencoba menelpon ke sana, begitu. Dan ya biasa-biasa saja. Mungkin ada jutaan politikus yang poligami, bukan hanya 2. 3, 4, dan mungkin selingkuhnya 2, jadi 6 mungkin, tapi tidak sampai masuk ke TV. Dan TV semacam quote and quote itu ya intervensi, harus bersikap begitu. Itu kan urusan dia sama Tuhannya, dia dengan istrinya, dia dengan itu. Nah itu akan terus itu nanti jadi memang harus hati-hati. Saya kurang sepakat kalau kemudian melakukan ujar kebencian itu dianggap nol, dianggap biasa. Karena medsos sekarang itu ya sudah seperti begini. Ya. Itu disebutkan namanya. Disebutkan namanya. Nama orangnya. Nama orangnya. Ya. Di dalam jurnalistik itu berlaku adagium name make news, nama membuat berita. Nah, itu seperti daya tarik juga itu. Ya, karena apa? Medsos ini kan dibaca oleh jutaan orang, ya paling tidak ratusan ribu orang dan sebagainya. Apalagi kalau kenal, oh iya itu TB Hasanuddin itu, wah begitu. Itu bisa masuk dan terus terkenang. Kalau kebaikannya dilupakan, tapi kalau kejelekannya seperti apapun. Jadi ya tidak bisa kemudian itu biasa dalam medsos, tidak menurut saya. Ya, kalau tidak maka kata arif, kata sopan santun, ya kata menjadi bangsa yang beradab itu hilang menurut saya. Karena sekarang keterbukaan sudah melakukan kemana-mana. Ya, kalau kita dibuat orang katakanlah dengan ujar kebencian di sini di ruangan ini mungkin bisa dihitung 50-60 orang. Tapi kalau ujar kebencian dalam medsos masuk ke toilet, masuk ke tempat tidur, masuk ke gudang, dan semua lini bisa terbaca. Pembantu pun jadi bertanya-tanya. Padahal itu masalah intern dan sebagainya. Ini barangkali sesuatu yang harus menjadi pemikiran kita semua. Artinya HAM, ya, kebebasan itu juga harus ada batasnya, begitu. Ini mungkin yang harus kita pikirkan bersama, tetapi juga mungkin
hukumannya seperti yang kita hampir sepakat itu, mungkin ya batasannya supaya tidak langsung begitu pelaporan langsung dicopot begitu. Harus ada sebuah proses hukum yang benar, saya kira itu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin ada lagi? Saya sedikit mengomentari. Oke, silakan. Kalau keprihatinan terhadap masa Ibu Evita, saya betul-betul prihatin, termasuk teman-teman lain juga demikian, supaya itu hilang. Tapi kalau dengan Kang Tibi yang barusan ini, harus juga dilihat di segi positif. Jadi mungkin yang membuat itu untuk memberikan keberanian suntikan, supaya cepat-cepatlah berpoligami. itu kalau kita lihat di sisi itu. Jadi itu ada justifikasi. Ini coba saya udah dituduh begini, ya sudah sekalian aja gitu. Itu dari sisi yang... Prof, saya ini prajurit tempur. Yang tidak berani itu saya cuman poligami aja, benar. Takut sama istri saya. Bapak pimpinan, saya mau ini kan kasus Pak, mungkin Pak Menkumham bisa ini. Ada satu kasus yang ditanyakan orang ke saya. Kalau WA, BlackBerry, itu termasuk private atau publik? Karena begini Pak. Jadi ada kejadian kemarin, ini terjadi, ini sesuatu yang terjadi. Jadi ada seseorang yang diomong, misalnya nih, saya diomongin orang di grup WA seseorang nih, ya kan? Saya nggak masuk di grup itu, ya kan? Tapi ada yang ngasih tahu, lu diomongin Fit, katanya, lu diomongin oleh si ini, begini, dikasih copy linknya, copy chattingnya ke saya, ya kan? Kemudian saya ini menuntut pencemaran nama baik terhadap orang yang ada di WA itu, yang membicarakan saya di WA grup itu. Nah, ini yang saya ingin tanya, WA ini termasuk private, scope, BlackBerry dan grup ini, atau ini public? Karena ini akan terjadi kalau hal itu memang dibiarkan itu menjadi publik. Ketika kita sudah accepted sebagai anggota grup dari satu ini, WA atau apa, itu it mean everything is untuk kita, nggak untuk keluar, ya kan? Nah ini diomongin, saya marah nih Pak, yang diomongin oleh si Kartini misalnya di dalam WA grup itu, saya marah, saya ke polisi, saya laporin Kartini ini pencemaran nama baik dengan bukti chatting itu yang di-copy ke saya. Ini sekarang juga polisi saya rasa bingung, ini apa ini status hukumnya untuk hal-hal yang seperti ini. Nah ini juga mesti jelas, karena pencemaran nama baik itu, karena yang di WA grup itu bisa kemana-mana Pak, orang bisa tahu semua. Yang namanya skop kecil itu bisa jadi menjadi skop besar, kan begitu. Jadinya orang takut bicara ke depan, ini orang takut bicara, ya kan, takut ngomong apa, padahal ini bercandaan sesama temen nih di WA grup. Nah ada orang yang ngambil take advantage Pak dengan kejadian itu dan menuntut. Nah ini seperti apa? Mungkin Pak Menkumham bisa menjawab Pak. Izin Bu Evita, pimpinan, saya menanggapi Bu Evita. Kebetulan ada di disertasi saya Bu. Jadi kalau pembicaraan baik itu melalui WA atau BBM atau SMS atau apapun, kalau point to point hanya di antara dua orang, itu masuk ke dalam private sphere. Kalau dia lebih dari dua orang, itu dikategorikan public sphere. Sehingga segala aturan kaidah dan tatanan hukum yang berlaku itu seperti di public sphere. Public sphere ini adalah ruang publik yang Habermas bilang. Jadi memang itu yang membedakan. Jadi kalau hanya dua orang itu private. Kalau sampai terjadi apa-apa itu berlaku hukum privat. Tetapi kalau yang lebih dari dua orang itu berlaku hukum publik. Nah, saya nambah itu dulu. Terima kasih. Pimpinan, Silakan. pimpinan, Silakan. ini buat bahan wacana dan dinyatakan oleh Pak siapa, disertasi dokter, susah juga ngelawannya ya Pak Menteri. Kalau menurut saya, kalau limited kepada satu grup, bahwa dia berlaku norma grup, ya. Jadi memang bisa disebut publik, karena istilah private sama publik itu kan istilah import yang dibawa oleh internet, bukan istilah originalnya bangsa Indonesia, pimpinan. Bangsa Indonesia itu mengenal bahwa kita punya masyarakat adat yang norma-normanya ditetapkan secara lisan dan ada ketua adatnya yang saya sebut Pak RT atau kepala dusun atau nenek mama dan seterusnya. Dia yang pengambil kata akhir. Nah, ketika di internet saya ingin bertanya, norma-norma ini
menjadi norma sosial saja atau menjadi norma hukum, karena Pak Menteri memaksakan harus jadi unsur pidana, ada akibat pidana. Kalau akibat pidana harus dideklar juga dong norma mana yang private, mana yang publik. Kalau enggak, maka saya konsisten dengan sikap yang saya nyatakan tadi tentang unsur pertanggungjawaban pidana yang ada teorinya, bahwa kemampuan untuk melakukan tindakan pidana itu ya ada sebabnya, bahwa orang itu tidak paham, saya itu kalau gosip di kampung boleh, nggak dilarang, kecuali tetangga marah dan terpaksa didamaikan oleh Pak RT. Lah sekarang tiba-tiba didamaikan oleh polisi, mampuslah bangsa kita. Begitu, ini ketidakadilan yang terjadi karena ada teknologi baru dengan value-nya. Orang sana kan strict membedakan mana yang private, mana yang publik. Kalau kita kan tidak, selalu in between, ya yang ini pribadi, yang itu tidak. Yang menyelesaikan para ketua adat, bukan polisi, gitu. Jadi norma ini, pertanyaannya menjadi norma sosial, tanggung jawab Pak Menteri harus mensosialisasi. Kalau dia menjadi norma hukum, maka saya usul ini ditetapkan juga dari norma hukum dalam undang-undang, sehingga bangsa kita bisa tahu. Dan pimpinan, titip pimpinan, kalau boleh sosial IT literasi itu dimasukkan di undang-undang, jadi mandatori, bukan suka-sukanya Dirjen Aptika. Kalau mandatori bagian dari memperkuat kecakapan bangsa Indonesia untuk bertanggung jawab ketika menggunakan IT, menggunakan internet, maka lebih kuat ke depannya. Terima kasih. Izin Bapak Pimpinan, menarik tadi pertanyaan saya ke Pak Menteri dan ke yang mewakili Menkumham, tapi dijawab oleh teman kita kan. Jadi cuman yang saya pertanyakan lebih dalam lagi mungkin adalah sama tadi apa yang disampaikan oleh Pak Budi, bagi saya segala sesuatu yang tidak accessible to public, overall public, is private. Segala sesuatu yang by invitation only, kita menjadi member daripada WA group, menjadi member dari BlackBerry, itu kan by invitation. Dan hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang ada di dalam grup itu, tidak accessible kepada publik. Ya kan? Bagi saya is a private. Dan itu tidak bisa dikatakan di dalam bahwa itu pencemaran nama baik seperti yang terjadi kemarin ini. Ini terjadi sebenarnya ada yang terjadi terhadap anak dari teman saya nih yang kena ini gitu. Ya kan? Nah, ini yang saya ingin tanyakan, di undang-undang kan kita tidak dibahas. Jadi kita harus tahu pencemaran nama baik itu apakah itu public accessible, medianya itu public accessible ataukah private atau apa, itu harus jelas gitu. Ya kan? Jadi kita aja di Komisi 1 punya dua pandangan yang berbeda. Kalau Pak Fayakun mengatakan kalau point to point itu is a private, in the group is becoming public, kan begitu. Tapi kalau saya mengatakan segala sesuatu yang tidak accessible kepada publik secara luas itu adalah private, yang memang keanggotaan itu limited, by invitation kah atau apakah gitu. Nah ini di undang-undang ini juga harus jelas gitu loh Pak yang mewakili Pak Menkumham. Terima kasih. Baik, saya akan menambahkan juga, kebetulan tadi pagi diskusi dengan seorang aparat intelijen dalam proses juga menyempurnakan RUU anti teroris. Kalau tadi ada grup WA itu adalah hanya untuk tertutup, bagaimana kalau grup WA itu adalah grupnya teroris? Ayo. Lalu ada seorang aparat intelijen yang bisa masuk, kemudian di-invite masuk dalam grup teroris. Nah, kemudian mereka diskusi tentang perencanaan untuk ngebom, membicarakan bahwa pemerintah ini jahat, bahwa pemerintah itu togut dan lain sebagainya, harus dibom, bahwa kalau perlu kita harus ambil duitnya karena ini termasuk gonimah. Nah, korupsi itu adalah mengambil gonimah itu, nah, begitu. Dan ini perencanaan sebuah kejahatan. Lalu oleh aparat intelijen yang dianggap adalah simpatisan teroris itu dilaporkan, kan juga kena sanksi. Tidak bisa kemudian ini khusus hanya di dalam grup itu saja. Satu. Kalau tadi juga soal private,
antar satu dengan yang lain, kemudian melakukan kejahatan, membicarakan sesuatu sampai dengan memerintahkan untuk melakukan bom dan lain sebagainya, eksekusi ini dan sebagainya. Saya kira tidak juga kita berbicara private, tapi harus ada hal-hal lain yang lebih luas dari itu. Nah, sekalian saya mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pimpinan waktu yang diberikan, Pak Menteri, mohon dengan hormat mohon izin. Banyak hal yang harus kita klarifikasi. Pertama tadi disampaikan oleh Ibu, sebetulnya grup ini ataukah pada saat handphone secara privasi adalah istilahnya eksklusif private untuk handphonenya. Tetapi saat handphone itu di-connecting, saat connecting itulah kemudian ada grup, ada antar grup, kemudian nanti saya yakin di antar grup ada connecting, itu kedepannya mungkin. Tetapi akan juga kami contohkan juga, kalau tadi disampaikan bahwa saat point to point itu adalah privat, saat general itu adalah baru dibilang itu adalah bersifat publik. Bagaimana nanti terkait dengan setelah itu, karena juga ada suatu ilmu begini kalau dalam sistem IT itu ada misalnya under katakanlah inovasi ya Pak. Inovasi itu saat di ke satu dengan satu adalah eksklusif license, hanya berdua. Tetapi saat under license itu adalah katakanlah melalui end user public license. Katakanlah konkretnya Pak, inovasi yang dimiliki oleh yang sifatnya privat betul adalah yang dimiliki oleh apakah itu punyanya software, kemudian apakah itu punya IBM dan lain-lainnya. Itu ada yang disebut unlicensed eksklusif, under license, ada melalui juga end user license. Tetapi saat di open, apakah itu di Google, apa Yahoo dan lain-lainnya, saat duduk di sana ada general public license. Kemudian ada yang di open, ada yang di close, ada yang public domain. Ini terkait dengan sistem IT. Konkretnya demikian. Jadi pada saat apakah itu merupakan kejahatan atau tidak kejahatan, sepanjang itu ada memenuhi unsur itu pasti masuk. Kemudian yang ingin kami sampaikan juga adalah kenapa unsur ini masuk ke dalam perbuatan melawan hukum. Tadi istilahnya unsur itu istilahnya perbuatan melawan hukum ini menjadi think tank yang ada di ITE. Begitu juga terkait dengan teroris, Bapak. Di RU teroris itu kejahatan kemarin biasa-biasa saja, tidak pernah terjadi apa-apa. Saat meledak itu baru dilakukan tindakan penindakan. Tapi sekarang di draft RU teroris tidak demikian. Saat permufakatan jahat itu sudah ditembak, kamu kena. Mengujar kebencian, kamu kena. Kebencian maksudnya katakanlah itu di forum yang khotbah atau katakanlah di forum-forum yang formal, dia menginformasikan teroris kena. Begitu juga ada pelatihan militer, paramiliter, kemudian pelatihan lainnya sepanjang itu teroris kena, walaupun pelatihan itu melalui digital IT. Itulah sehingga think tank yang ada di situ adalah terkait dengan permufakatan jahat kena. Begitu juga dalam sistem IT ini, yang paling menarik adalah saat dikatakan tadi melakukan pencemaran nama baik. Itulah think tanknya IT. Sehingga mohon maaf tadi kemarin itu katakanlah kasus berita. Ada yang beranggapan itu hal yang sepele. Begitu juga kasus ibu yang lebih parah lagi adalah kasus yang terkait dengan susila. Terkait dengan kasus susila ini misalnya mengenai saat yang terkena dampak itulah yang paling parah ke bawahnya, walaupun itu mungkin suatu inovasi. Nah, yang ingin kami aturkan di sini sebetulnya
paling utama dalam pelaksanaan hukum seperti ini adalah sebetulnya pelaksanaannya dengan hati nurani. Apapun rumusan hukumnya mau ditulis, itu untuk menuju kesempurnaan sangat sulit. Itu yang kami aturkan, poin titiknya dari situ. Karena apa? Satu sisi katakanlah kejahatan IT yang ada di Rumah Sakit Omni yang dilakukan oleh Ibu Prita, kemudian juga kejahatan yang dilakukan oleh pencemaran nama baik, kejahatan yang dilakukan melalui susila, norma agama, norma ketertiban umum dan yang lainnya, itu masing-masing mempunyai karakteristik masing-masing.